Pertarungan pemilihan presiden 2024 di Provinsi Jawa Barat begitu menjadi sorotan. Lantaran Tatar Sunda jadi wilayah kunci kemenangan kontestan karena di sana memiliki penyumbang suara terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Meski belum diputus secara nasional, tetapi KPU Provinsi Jawa Barat merilis pasangan Prabowo Gibran menyapu bersih keunggulan di 26 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden 2024 mendekati garis finish beberapa jam lagi. Komisi Pemilihan Umum tengah melanjutkan rekapitulasi pemilu tingkat nasional di mana yang tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi. Tinggal menunggu rekap nasional dari Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Salah satu lumbung suara yang jadi primadona dan rebutan dalam kontestasi pemilihan presiden adalah Jawa Barat. Dari semua daftar pemilih tetap, penyumbang terbesar suara pemilu berasal dari Jawa Barat, yakni memiliki 35.714.000 lebih pemilih. Meski rekapitulasi atau real count dari KPU untuk Jawa Barat belum dirilis dari pusat, tetapi rapat pleno dari KPU Jawa Barat menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul. Prabowo Gibran meraih 16,8 juta suara, diikuti pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 9 juta suara dan Ganjar Mahfud 2,8 juta suara. Punya TPS yang terbanyak se-Indonesia, jadi memang dinamika dan jumlah TPS yang sangat besar mengakibatkan kita juga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan rekapitulasi di tingkatan Provinsi Jawa Barat. Siap. Sejauh ini dari hasil rekapitulasi Capres sendiri siapa yang unggul teh? Ya, kalau dari sejauh rekapitulasi untuk Pilpres itu untuk unggul 02, diikutin 01 dan 03. Untuk partisipasi pemilihnya? Partisipasi kita sudah melakukan rekapitulasi hampir melebihi target kita yaitu 80%. Target di Jawa Barat partisipasinya 82%. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin menilai figur Prabowo yang konsisten berkontestasi dan tidak menyerang lawan politik menjadi faktor pemilih. Karena masyarakat Jawa Barat itu suka dengan figur Pak Prabowo yang tegas, yang sederhana, yang konsisten, gitu, tidak menyerang lawan politik, lalu bergaya kampanyenya lebih soft, lalu juga memainkan gimmick-gimmick gemoy dengan lagu-lagu yang enak didengar. Nah ini membuat masyarakat Jawa Barat ya dalam tanda petik ya terpesona oleh Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo sulit untuk tidak dipilih. Masyarakat Jawa Barat sulit untuk berpaling hati kepada kandidat yang lain. Untuk total suara sah di Jawa Barat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 28.726.523 dan suara tidak sah sebanyak 711.518 suara. Lalu apa sesungguhnya barometer yang membuat Prabowo Gibran menyapu bersih kemenangan di 26 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat? Seperti apa karakter pemilih warga di Tatar Sunda? Tim TV One mengabarkan. Salah satu lumbung suara yang menjadi primadona dalam kontestasi pemilihan presiden adalah Jawa Barat. Karena di sana menjadi kantong terbesar suara di pemilu. Prabowo Gibran meraih 16,8 juta suara, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 9 juta suara, dan Ganjar Mahfud 2,8 juta suara. Total suara sah sebanyak
28,7 juta suara. Lalu faktor apa yang membuat Prabowo Gibran unggul telak di Jawa Barat? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami. Ada Direktur LSI Denny JA, yaitu ada Mas Adrian Sopa, dan juga ada Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Tapi kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Mas Adrian. Mas Adrian, kalau kita lihat ini apa yang membuat pasangan nomor urut 02 ini bisa menang telak di Jawa Barat? Iya, pertama memang ada berbagai faktor yang menyebabkan kemenangan yang luar biasa ya kalau kita sebut. Karena tadi misalnya angka-angkanya sudah disebut, dan secara persentase kalau misalnya kita bandingkan dengan angka-angka yang ada, itu Pak Prabowo dapat sekitar 58, kemudian juga yang tadi 16 juta sekian itu kalau misalnya kita konversi itu sekitar 58%, kemudian nomor urut 1 itu sekitar 30%-an, kemudian nomor urut 3 itu sekitar 10%-an. Jadi memang ada selisih yang begitu jauh antara masing-masing kandidat satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita lihat dari sisi persebaran, ini juga menarik. Tadi disebutkan misalnya 26 dari 27 kabupaten kota yang ada di sana itu dimenangkan Prabowo Gibran. Jadi secara persentase sekitar 96%. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Tentu pertama tidak bisa dilepaskan daripada konteks pertarungan yang begitu lama. Bahkan ketika misalnya dulu di 2014, 2019, ketika Pak Prabowo bertarung dengan Pak Jokowi, itu juga dimenangkan oleh Pak Prabowo ya di Jawa Barat ini. Sehingga dalam konteks itu perjalanan panjang yang begitu konsisten dari Pak Prabowo ini juga membuat bahwa suara-suara yang memilih Pak Prabowo itu tetap ke sana. Tentu ini juga didukung oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah karena begitu lama ini juga berhubungan dengan popularitas yang ada ya. Bukan hanya misalnya dia dikenal di tingkatan elit, tapi juga sampai ke grassroots. Bahkan kalau misalnya kita bedah, hampir di atas 95% atau bahkan 98% masyarakat yang ada di Jawa Barat itu mengenal Pak Prabowo, itu satu. Kemudian yang kedua dari sisi kesukaan. Ini juga tidak bisa dinafikan bahwa orang yang kenal dengan Pak Prabowo itu hampir 80% lebih itu juga menyukai. Ini juga faktor yang menentukan mengapa misalnya pada akhirnya Pak Prabowo bisa unggul yang begitu telak. Tentu yang ketiga itu juga faktor daripada strategi politik yang dibangun. Tadi disampaikan misalnya Pak Prabowo yang tegas tetapi juga humanisnya juga dikeluarkan dengan gemoy, dengan lain dan sebagainya. Dan ini untuk masyarakat Sunda yang terkenal juga dengan bercanda gitu ya. Kemudian juga orangnya tidak terlalu serius. Ini juga masuk terhadap segmen-segmen yang ada di sana. Dan yang keempat tidak juga bisa dilupakan faktor misalnya ada pendamping Pak Prabowo, Mas Gibran juga. Termasuk kalau misalnya kita mau bedah lagi sebenarnya pendukung-pendukung mulai dari partai-partai yang ada itu juga berkelindan. Dan menurut saya, menurut partai juga hal yang menarik misalnya mau kita bedah ya. Baik, Mas Ardian, ini menarik karena Jawa Barat seringkali juga disebut bisa menjadi potensi suara bagi pasangan 01 begitu. Apakah memang kebaca nggak ada hasil survei sebelum-sebelumnya? Apakah memang ada pergerakan swing voter di situ yang tadinya di kubu 01 kemudian tiba-tiba pada saat di Pilpres beralih ke kubu 02? Kalau dilihat daripada survei ini sebenarnya juga menarik. Mengapa? Karena dari awal sampai dengan akhir kita tidak memperkirakan meskipun ada potensi ya. Ada potensi bayangan bahwa misalnya 01 dengan Pak Aniesnya itu bisa berkontestasi, bisa bersaing ketat di sana. Tetapi itu diasumsi awal saja. Mengapa itu muncul? Karena pertama misalnya dukungan daripada asli misalnya dari Pak Anies lahir di Kuningan misalnya, itu kan tentu juga menjadi daya tarik tersendiri yang awalnya. Kemudian juga kelompok-kelompok yang memang dekat dengan Jakarta, di sana ada Bogor misalnya, kemudian ada Bekasi, kemudian juga ada kota-kota yang lainnya, itu bisa menjadi penyumbang suara untuk Pak Anies. Tetapi dari survei-survei yang kita lakukan, kecondongan itu tetap bahwa Pak Prabowo itu berhasil mempertahankan keunggulannya dari awal sampai dengan akhir. Jadi memang ada masa-masa Pak Anies ada kenaikan, tetapi kenaikannya nggak signifikan. Tetap bahwa posisi pertamanya adalah Pak Prabowo, tetapi memang di awal-awal itu pernah berhadapan bahkan dengan bukan Pak Anies ya, tetapi dengan Pak Ganjar pada waktu itu. Tapi di akhir-akhir
Pak Anies bisa menaik, kemudian Pak Ganjar yang relatif turun. Sehingga hasilnya adalah seperti yang tertera sekarang ini. Ya. Mas Adrian, dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, wilayah mana sih yang sebelumnya ini merupakan basis, katakanlah basis PDIP, basisnya Nasdem, basisnya PKB, yang justru ternyata dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02? Iya, pertama kalau misalnya kita lihat ini Jawa Barat juga menarik karena ketika secara keseluruhan ini pemenang di Jawa Barat itu relatif berubah-ubah. Jadi misalnya 99 kita secara globalnya dulu ya. Secara 99 itu yang menang di sana adalah PDIP. Kemudian masuk 2004 itu yang menang adalah Golkar. Masuk lagi 2009 itu yang menang adalah 2009 Demokrat. Kemudian 2014 PDIP, kemudian 2019 yang terakhir kemarin itu menang Gerindra. Dan sekarang ini kembali kemungkinan besar yang unggul di sana adalah Golkar. Jadi Golkar 2 kali, PDIP 2 kali, kemudian di sana ada Gerindra sekali, kemudian juga Demokrat sekali. Dan dilihat bahwa selama 20 tahun dari 2004 sampai dengan 2024 itu terada waktu 20 tahun yang membuat kenapa misalnya Partai Golkar bisa unggul kembali. Nah, kalau misalnya kita lihat dari basis-basis yang ada, tentu sebenarnya kita harus bedakan mana yang menjadi basis daripada si kandidat, mana yang jadi basis dari partai politik. Karena seringkali yang menjadi basis dari partai politik itu tidak linear dengan basis yang dipunyai oleh pilihan daripada pilpresnya itu sendiri ya. Jadi calon yang ada itu. Jadi sehingga kalau misalnya kita mau bandingkan, tentu kalau misalnya di awal kita memperkirakan bahwa misalnya Pak Anies akan kuat di mana, tentu misalnya di Kuningan sebagai tempat kelahiran beliau, kemudian juga di mana daerah-daerah yang PKS itu relatif kuat, misalnya kita bisa sebut misalnya Depok, kemudian misalnya Bekasi, kemudian juga misalnya Sukabumi, termasuk daerah-daerah yang berdekatan dengan DKI Jakarta di mana Pak Anies memerintah di sana ya. Kemudian tentu kita di awalnya berpikiran bahwa PDIP tentu akan kuat di daerah-daerah yang memang partainya unggul di sana ya. Tapi ternyata hasil ini meluluhlantahkan perkiraan-perkiraan itu bahwa unsur personal itu ternyata lebih berperan dibandingkan dengan unsur partai-partai yang ada. Nah, menarik kalau misalnya kita bandingkan kenapa misalnya pada akhirnya Golkar sekarang ini unggul nih dibandingkan dengan yang lain. Padahal misalnya Golkar sendiri ini bukan sebagai calonnya yang maju di sana. Nah, kita melihat ada berapa faktor. Mas Ardian. Berapa faktor mulai dari figurnya, kemudian juga dari level keduanya sampai dengan level di bawahnya. Ya, faktor figur berperan di situ. Kita sudah tergabung juga bersama kami ada Profesor Burhanuddin Muhtadi. Prof Burhan sudah bergabung bersama kami, Prof. Ya, baik. Ahmad. Tadi mungkin sudah mendengarkan sedikit ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Jawa Barat cukup mencengangkan. 26 kabupaten kota dari 27 kabupaten kota disapu oleh 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Apakah memang ada fenomena silent majority di sini? Karena sebelumnya nih Jawa Barat dinilai sebagai provinsi yang pemilihnya pemilih rasional begitu. Ya, pertama sebenarnya tidak mengagetkan hasil Pilpres di Jawa Barat karena survei-survei sebelum Pilpres tanggal 14 Februari juga menunjukkan hal yang sama. Yang saya maksud adalah relatif tidak terjadi perubahan secara signifikan. Yang justru mengagetkan adalah dukungan terhadap Pak Prabowo itu lebih besar daripada prediksi survei. Nah, mungkin di situ yang istilah silent majority tadi. Karena mereka yang belum menentukan pilihan ternyata ujungnya berlabuh ke Pak Prabowo. Dan kemudian yang menarik kalau kita lihat di wilayah Jawa Barat, terutama wilayah yang dulu basis Pak Jokowi, seperti di wilayah Pantura, itu juga solid mendukung Pak Prabowo. Ya, di Ganjar kesulitan untuk memperebutkan dukungan dari segmen pemilih PDIP yang ada di Jawa Barat. Di Majalengka, di Subang, di Cirebon, di Indramayu, itu kan basis-basis pemilih Pak Jokowi dan sekaligus pemilih PDIP. Nah, pemilih Pak Jokowi dan pemilih PDIP di Jawa Barat justru memilih Pak Prabowo. Dan ini yang menjelaskan mengapa Ganjar Pranowo itu begitu kurang kompetitif. Karena saat yang sama, Mas Anies tidak terlalu kuat di wilayah basis lama Pak Jokowi ini.
Sementara saat yang sama pula Pak Prabowo mampu mempertahankan pendukung lamanya yang sebelumnya memilih Pak Prabowo di 2019. Jadi meskipun Anies mendapatkan dukungan cukup lumayan, tetapi karena basis lama Pak Prabowo masih bisa dipertahankan, dan saat yang sama Pak Prabowo mendapatkan suntikan elektoral baru terutama dari basis Pak Jokowi yang notabene memilih PDIP di Pileg, maka kemenangan Pak Prabowo di Jawa Barat menjadi sangat telak, ya 58%. Jadi justru yang menurut saya menarik adalah overestimasi dari Timnas Amin yang menganggap Jawa Barat akan menjadi kandang buat Mas Anies. Padahal data survei indikator, saya kira juga dari lingkaran survei Indonesia, itu nggak pernah menunjukkan Mas Anies unggul di Jawa Barat. Yang menarik, mereka yang belum menentukan pilihan, ujungnya memang berlabuh ke Pak Prabowo. Dan itu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo menang cukup besar di Jawa Barat. Oke, baik. Berarti apakah di sini juga berperan tentunya kalau kita lihat kan tadi kalau dari sejumlah lembaga survei ini mengatakan tidak ada yang memenangkan untuk nomor urut 01 begitu ya Alfat ya, untuk ketika capres begitu, untuk capres dan cawapresnya. Lantas bagaimana? Apakah ini tadi bisa menunjukkan bahwa swing voters itu semuanya pindah suaranya kepada pasangan nomor urut 02? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.